Pernahkah Anda melihat seseorang yang baru saja naik gaji sedikit, tetapi gaya pamer dan gila hormatnya mengalahkan direktur perusahaan multinasional? Mereka tiba-tiba mengubah gaya hidup secara drastis, memakai barang-barang bermerek dari kepala hingga kaki, dan mulai merendahkan teman-teman lamanya. Fenomena ini sangat umum terjadi di sekitar kita dan seringkali membuat kita terheran-heran. Mengapa tambahan sedikit uang di saldo rekening bisa mengubah kepribadian seseorang menjadi begitu arogan? Apakah ini murni karena kesombongan semata? Atau ada luka psikologis yang lebih dalam yang sedang berusaha mereka tutupi dengan tumpukan barang mewah? Mari kita bedah bersama-sama. Selamat datang di sini, tempat kita menyelami pikiran dan jiwa manusia. Hari ini, kita akan membahas sindrom orang kaya baru. Kita tidak akan sekedar menghakimi perilaku mereka yang mungkin tampak menyebalkan. Sebagai pengamat perilaku manusia, kita akan menyelami akar psikologis dari perubahan drastis ini. Kita akan mengungkap bahwa di balik ego yang meroket tajam tersebut, seringkali terdapat ketidakamanan atau rasa tidak aman yang sangat mendalam. Ada trauma finansial masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh dan terus menghantui setiap langkah mereka di masa kini, memaksa mereka untuk terus membuktikan diri kepada dunia. Mari kita mulai dengan melihat apa yang sebenarnya terjadi saat seseorang mendapatkan peningkatan status finansial untuk pertama kalinya. Bagi sebagian orang, uang adalah alat pertahanan. Selama bertahun-tahun, mereka mungkin merasa tidak dihargai, dipinggirkan, atau diremehkan oleh lingkungan sosialnya. Ketika mereka akhirnya mendapatkan sedikit lebih banyak uang, uang tersebut langsung dijadikan sebagai perisai dan pedang. Mereka merasa bahwa inilah saatnya bagi dunia untuk berlutut dan menghormati mereka. Kenaikan gaji yang sebenarnya tidak seberapa itu diproyeksikan, seolah-olah mereka telah menaklukkan seluruh dunia dan mencapai puncak kesuksesan tertinggi. Gejala paling mencolok dari sindrom ini adalah perubahan drastis pada penampilan luar dan gaya hidup. Seseorang yang tadinya hidup bersahaja, tiba-tiba merasa wajib memiliki barang-barang bermerek. Mulai dari sepatu, tas, hingga jam tangan, semuanya harus memamerkan logo besar yang bisa dilihat orang dari jarak yang sangat jauh. Mereka tidak membeli barang karena fungsi atau kenyamanannya, melainkan karena label harga dan status sosial yang melekat pada barang tersebut. Ini adalah bentuk komunikasi tanpa suara yang berteriak meminta perhatian, seolah berkata kepada semua orang bahwa mereka sekarang sudah naik kelas dan berbeda dari sebelumnya. Lebih dari sekedar barang fisik, media sosial menjadi panggung utama bagi pertunjukan pamer status ini. Setiap kali makan di restoran yang sedikit lebih bagus, atau membeli barang baru, semua itu wajib didokumentasikan dan dipamerkan kepada dunia maya. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyusun citra kesuksesan yang sempurna dan tanpa celah. Validasi berupa jumlah suka dan komentar pujian dari orang lain menjadi bahan bakar utama yang menghidupi ego mereka setiap harinya. Jika tidak ada yang memuji atau memperhatikan pencapaian kecil tersebut, mereka akan merasa sangat hampa, cemas, dan tidak berharga. Ironisnya, gaya hidup yang dipamerkan ini seringkali jauh melebihi kapasitas finansial mereka yang sebenarnya. Inilah yang kita sebut sebagai ilusi kekayaan. Gaji mereka mungkin baru saja naik sedikit, tetapi gaya hidup mereka meniru orang dengan pendapatan 5 kali lipat lebih besar. Mereka rela menghabiskan seluruh sisa uang di akhir bulan, atau bahkan mengambil utang berbunga tinggi
hanya demi mempertahankan topeng kesuksesan palsu ini. Ketakutan terbesar mereka bukanlah kehabisan uang untuk makan esok hari, melainkan ketakutan akan dianggap tidak mampu atau diremehkan lagi oleh lingkungan pergaulan di sekitar mereka. Perubahan sikap juga sangat kentara dalam cara mereka memperlakukan orang lain dalam kesehariannya. Seringkali, orang dengan sindrom ini mulai menjauhi teman-teman lama yang dianggap tidak lagi selevel dengan mereka. Lebih parah lagi, mereka mulai bersikap merendahkan atau seenaknya sendiri terhadap orang-orang yang bekerja di sektor pelayanan seperti pekerja restoran atau petugas kebersihan. Mereka menuntut pelayanan layaknya seorang raja dan sangat mudah marah jika merasa sedikit saja tidak dihormati. Sikap gila hormat ini sebenarnya adalah bentuk pelampiasan dari rasa rendah diri yang sangat parah di masa lalu mereka. Dalam dunia psikologi, fenomena memamerkan kekayaan secara berlebihan ini dikenal dengan istilah kompensasi berlebihan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang tokoh psikologi terkemuka bernama Alfred Adler. Menurut teori ini, setiap manusia sejatinya memiliki perasaan rendah diri yang mendasar dan hal tersebut sangatlah wajar. Namun, ketika seseorang tidak mampu mengatasi rasa rendah diri tersebut dengan cara yang sehat dan matang, mereka akan berusaha ekstra keras untuk menutupi kelemahan tersebut dengan cara membesar-besarkan aspek lain dalam hidup mereka, yang dalam hal ini adalah memperlihatkan status finansial dan gaya hidup super mewah. Lalu, apa yang sebenarnya membuat mereka merasa begitu tidak aman di dalam batinnya? Seringkali, perasaan tidak aman ini bersumber langsung dari luka masa lalu. Mungkin mereka pernah mengalami masa kecil yang penuh dengan kekurangan, atau sering diejek karena tidak memiliki barang bagus seperti anak-anak lainnya di sekolah. Penolakan sosial dan rasa malu yang dialami di masa lalu itu tertanam sangat dalam di alam bawah sadar mereka. Luka batin ini menciptakan sebuah keyakinan salah bahwa satu-satunya cara untuk diterima dan dihormati adalah dengan memiliki banyak uang, serta menunjukkannya kepada dunia luar. Jika kita merujuk pada konsep hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow, seseorang yang baru saja lepas dari kesulitan ekonomi seringkali terjebak dalam kebutuhan akan penghargaan dari luar dirinya. Mereka mungkin telah berhasil memenuhi kebutuhan dasar kelangsungan hidup mereka, namun batin mereka sangat haus akan validasi sosial. Mereka belum mencapai tahap aktualisasi diri yang sehat, di mana seseorang merasa damai dengan dirinya sendiri tanpa butuh pengakuan orang lain. Oleh karena itu, sedikit kenaikan gaji terasa seperti sebuah tiket emas untuk segera menuntut pengakuan yang selama ini mereka rasa hilang dari kehidupan mereka. Kenaikan gaji, betapapun kecilnya, senantiasa memberikan sebuah sensasi ilusi kekuasaan. Bagi seseorang yang seumur hidupnya merasa tidak berdaya secara finansial, momen menerima uang ekstra ini adalah momen yang sangat memabukkan secara emosional. Mereka merasa seolah bisa mengontrol dunia di sekitar mereka, atau setidaknya mampu mengontrol bagaimana dunia memandang status mereka. Namun, karena ini adalah pengalaman yang relatif baru, mereka tidak tahu cara mengelola kekuatan psikologis tersebut dengan bijaksana. Mereka bertindak agresif dan arogan, karena itu adalah respons otomatis dari ego yang mencoba menstabilkan diri setelah lama tertekan. Bayangkan, seseorang yang sudah berhari-hari tidak makan, lalu tiba-tiba dihadapkan pada hidangan prasmanan yang sangat melimpah dan lezat. Orang tersebut kemungkinan besar akan makan dengan sangat rakus.
tidak peduli pada aturan sopan santun, dan mengambil porsi makanan secara berlebihan. Itulah analogi yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi psikologis mereka secara akurat. Kenaikan gaji ini diibaratkan sebagai hidangan mewah yang mendadak muncul, dan perilaku pamer mereka adalah bentuk kerakusan emosional. Mereka kelaparan akan rasa hormat, sehingga saat kesempatan datang, mereka mengonsumsinya secara buta tanpa memikirkan perasaan orang di sekelilingnya. Fenomena ini membawa kita pada sebuah diagnosis psikologis yang jauh lebih serius untuk dipahami, yaitu trauma finansial. Trauma ini tidak harus selalu berupa kebangkrutan besar dalam hidup. Hidup dalam kekhawatiran konstan tentang uang, sering mendengar keluhan orang tua soal biaya hidup, atau merasa tertinggal dari teman sebaya, semuanya dapat meninggalkan bekas luka yang sulit hilang. Orang dengan trauma finansial tumbuh dengan mentalitas kelangkaan atau perasaan bahwa segalanya tidak pernah cukup. Mereka selalu was-was bahwa uang mereka bisa lenyap kapan saja, sehingga mereka harus segera memanfaatkannya untuk memperkuat citra diri. Mari kita bandingkan perilaku gelisah ini dengan mereka yang sudah memiliki kekayaan mapan secara turun-temurun. Orang-orang dalam kategori kekayaan lama ini umumnya tampil jauh lebih santai, tenang, dan sama sekali tidak mencolok. Mengapa demikian? Karena mereka sudah sangat terbiasa dengan keberadaan uang di dalam hidup mereka. Bagi mereka, uang adalah sebuah kenormalan belaka, bukan sebuah piala kemenangan yang harus diangkat tinggi-tinggi. Mereka tidak memiliki rasa lapar emosional untuk diakui statusnya, karena rasa aman itu sudah tertanam kuat. Ini membuktikan bahwa perilaku arogan bukanlah karena uang, melainkan karena ketidakamanan mental. Masalah paling destruktif dari sindrom psikologis ini adalah kebiasaan mereka yang mengikatkan harga diri dan identitas pribadinya pada angka di saldo rekening atau merek baju yang mereka kenakan. Ini adalah sebuah jebakan pikiran yang sangat berbahaya dan mematikan ketenangan jiwa. Ketika harga diri Anda sepenuhnya bergantung pada benda-benda fisik, Anda akan hidup dalam kondisi kecemasan yang terus-menerus tiada henti. Anda akan selalu dihantui ketakutan kehilangan barang tersebut, takut ada orang lain yang menyaingi kekayaan Anda, dan takut diremehkan lagi. Anda akan dipaksa berlari di atas roda konsumerisme seumur hidup. Anda harus menyadari sebuah kebenaran psikologis yang sangat mendasar dalam hidup ini, bahwa Anda bukanlah uang Anda. Identitas, nilai, dan kehormatan Anda sebagai manusia utuh tidak pernah ditentukan oleh seberapa mahal kemeja yang Anda pakai saat rapat atau seberapa tinggi jabatan Anda sekarang. Anda sangat berharga karena karakter mulia Anda, kebaikan hati yang Anda tebarkan, kemampuan Anda untuk berempati, dan kejujuran yang Anda pegang teguh. Menggantungkan rasa hormat semata pada kekayaan materi hanyalah akan menarik orang-orang palsu yang akan segera pergi meninggalkan Anda saat kekayaan tersebut memudar dari genggaman. Coba pikirkan sejenak betapa luar biasa melelahkannya hidup ini jika setiap hari Anda terbangun dengan perasaan bahwa Anda masih harus membuktikan sesuatu kepada orang lain. Orang dengan ego yang melambung tinggi karena sedikit uang sebenarnya sedang memikul beban mental yang teramat berat di pundaknya. Mereka rela menjadi budak dari opini dan persepsi orang lain. Setiap interaksi sosial berubah menjadi ajang kompetisi terselubung untuk menunjukkan siapa yang terhebat. Pada ujungnya, sikap arogan ini tidak membuat mereka dihormati, melainkan justru membuat banyak orang muak dan membiarkan mereka terjebak dalam kesepian yang menyakitkan. Bagaimana cara kita, atau mungkin seseorang yang sangat dekat dengan kita, bisa segera keluar dari jebakan sindrom psikologis yang merugikan ini? Langkah pertama dan yang paling krusial untuk dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran diri. Kita harus berani meluangkan waktu duduk tenang dan bersikap jujur pada perasaan terdalam kita.
Tanyakan pada batin Anda mengapa Anda merasa begitu mendesak untuk pamer harta. Apakah demi kebahagiaan sejati, atau murni demi decak kagum orang lewat? Menyadari bahwa perilaku egois tersebut berakar dari ketakutan masa lalu adalah kunci emas pembuka pintu menuju pemulihan yang sangat melegakan pikiran. Langkah pemulihan mental yang kedua adalah belajar memaafkan memori masa lalu kita sendiri. Jika Anda pernah merasakan pedihnya kemiskinan, pernah dihina kawan sebaya, atau sering diremehkan keluarga, Anda harus mulai melangkah untuk berdamai dengan luka tersebut. Kesedihan masa lalu itu memang ikut andil membentuk daya juang Anda, namun hal tersebut tidak lantas menentukan siapa diri Anda hari ini. Anda sama sekali tidak perlu melakukan balas dendam terselubung dengan cara memamerkan harta secara berlebihan. Maafkan semua orang yang dulu buta akan potensi Anda, dan yang lebih utama, maafkan dan peluk erat diri Anda sendiri. Setelah berhasil memaafkan bayang-bayang masa lalu, langkah berikutnya adalah dengan sadar dan sengaja mempraktikkan seni kerendahan hati. Memiliki sikap rendah hati bukan berarti Anda menganggap diri Anda tidak kompeten atau tak berharga. Sebaliknya, ini berarti Anda menyadari secara utuh bahwa semesta ini terlalu luas untuk hanya berputar mengelilingi ambisi Anda. Berlatihlah untuk memusatkan perhatian pada orang lain dan mendengarkan keluh kesah mereka tanpa menyela untuk menceritakan kesuksesan Anda. Ketika Anda sanggup menghormati semua manusia dari berbagai lapisan secara tulus, disitulah Anda memperlihatkan kualitas kekayaan mental kelas atas. Kita juga sangat perlu untuk segera membongkar dan mendefinisikan ulang apa sebetulnya arti kesuksesan dalam hidup. Lingkungan modern tanpa ampun telah menanamkan pola pikir bahwa sukses mutlak diukur dari kilau kendaraan dan merek busana mewah. Akan tetapi, menurut telaah kejiwaan yang mendalam, kesuksesan sejati justru berupa kemampuan menikmati ketenangan tidur di malam hari tanpa pikiran yang gelisah. Sukses berarti memiliki raga yang sehat, kehangatan canda tawa keluarga, dan keberanian mengisi waktu luang dengan penuh makna. Uang yang bertambah semestinya memfasilitasi kedamaian batin tersebut, bukan malah menggerogoti ketentraman jiwa. Terdapat sebuah ungkapan bijak yang sangat pas untuk menampar perilaku egois ini, yakni bahwa uang biasanya berteriak nyaring, memekakan telinga, sementara kekayaan sejati senantiasa hanya berbisik lembut. Figur yang sungguh-sungguh makmur batin dan materinya sama sekali tidak menaruh minat untuk mempertontonkan apapun kepada siapa saja. Mereka lebih memilih menjalankan kehidupan secara terukur di bawah standar penghasilan mereka demi merawat rasa aman jangka panjang. Mereka sukses meraup kebahagiaan paling murni yang memancar jelas dari kelapangan dada mereka sendiri dan bukan dari riuh rendah tepuk tangan manusia di panggung sosial. Pada penerapan langkah praktisnya, terapi penyembuhan dari perangkap sindrom ini sangat menuntut hadirnya literasi finansial yang sehat dan matang. Daripada secara ceroboh membakar sisa tambahan gaji guna memoles citra luar, mulailah berdisiplin menyalurkannya pada perisai pelindung hari esok. Mulailah mengumpulkan simpanan darurat, merintis investasi, serta melunasi semua tumpukan utang yang melilit kebebasan Anda. Manakala Anda memantau grafik tabungan Anda terus menanjak pelan namun pasti, Anda akan segera diresapi sebuah kedamaian yang begitu absolut. Perasaan aman tersebut sungguh jauh lebih memuaskan secara kejiwaan dibanding sekadar pamer merek baju terbaru kepada kenalan jauh. Perlu diakui bahwa ekosistem sosial di sekitar kita memiliki daya pengaruh yang maha dahsyat dalam mencetak pola tingkah laku kita sehari-hari. Jika kita tanpa henti berkumpul bersama mereka yang menghitung nilai manusia hanya dari selembar nota belanja, niscaya kita akan ikut tenggelam ke dalam kompetisi yang menyesakkan dada tersebut. Karenanya, menyortir lingkaran pertemanan secara hati-hati adalah perbuatan yang sangat bijak.
Kelilingi diri Anda dengan sahabat-sahabat unggul yang mengapresiasi Anda semata-mata karena keluhuran budi pekerti Anda, bukan berdasar saldo perbankan Anda. Berdiam di komunitas semacam ini otomatis akan mematikan hasrat pamer harta benda. Berdasarkan tinjauan psikologi positif, penangkal emosional yang paling manjur untuk meluluhkan ego keras kepala adalah dengan menghayati rasa syukur secara menyeluruh. Bersyukur jauh melampaui sekadar ucapan basa-basi terima kasih di bibir saja, melainkan berupa kemampuan untuk meresapi nilai berharga dari tiap keping nikmat kecil yang menghampiri hidup kita. Ketimbang meniup terompet kesombongan usai menerima rejeki mendadak, sulaplah emosi tersebut menjadi ketundukan hati yang indah. Kenanglah bahwa di luar sana ada jutaan jiwa pekerja keras yang belum seberuntung Anda. Sudut pandang jernih ini dijamin ampuh mematahkan rantai keangkuhan secara seketika dan sempurna. Sebuah metode terapi lain yang amat dianjurkan oleh berbagai ahli jiwa untuk mencabut akar kemelekatan pada harta duniawi adalah dengan rutin mempraktikkan kemurahan hati secara rahasia. Sisihkanlah sebagian kecil dari kelimpahan rezeki Anda secara khusus untuk mengulurkan tangan pada mereka yang sedang menangis diam-diam dalam kesusahan. Melakukan aksi kebaikan tanpa meninggalkan jejak nama adalah sarana pelatihan luar biasa hebat guna mendidik ulang ego kita yang manja. Tindakan luhur ini langsung memotong pasokan validasi sosial yang salah arah, sekaligus menanamkan paham baru di otak kita bahwa fungsi kekayaan adalah untuk menyembuhkan derita manusia. Cepat atau lambat, kita sekalian dituntut untuk berani bertatap muka langsung dengan realitas telanjang soal betapa sementaranya panggung sandiwara dunia ini. Tak peduli seberapa tebal jabatan yang Anda duduki hari ini atau sebanyak apa kekayaan mendadak yang membanjiri hidup Anda, segalanya sanggup lenyap tersapu bersih hanya dalam hitungan malam. Bencana besar yang pernah melanda umat manusia telah mengukir memori berharga tentang betapa ringkihnya pondasi ekonomi manusia. Dengan menancapkan paku kesadaran bahwa aneka fasilitas megah ini tak lebih dari sekadar titipan usang yang lekas pudar, semangat kita untuk meninggikan dada pasti akan luntur seketika. Cobalah pejamkan mata Anda perlahan dan bayangkan sebuah fase kehidupan damai di mana batin Anda sama sekali tidak terusik. Apakah kerabat menilai positif kendaraan baru Anda atau justru mencibirnya? Rasakan sensasi kebebasan tak terkira yang menjalar ke seluruh urat nadi. Saat Anda mantap melangkah keluar rumah, memakai setelan kasual polos, tanpa secuil pun logo desainer menempel di sana. Ketahuilah bahwa tingkat kemerdekaan dari segala rupa omongan, serta penghakiman masyarakat luas ini adalah satu-satunya barang mewah eksklusif yang takkan pernah sanggup ditebus oleh 100 tumpuk emas murni dari pusat perbelanjaan ternama manapun di dunia. Alih-alih menyibukkan diri menatap panggung sandiwara demi memamerkan keberhasilan, mengapa Anda tidak mulai memantapkan tekad untuk menjelma menjadi sosok inspirator yang teduh bagi khalayak ramai? Tampilkan sebuah pembuktian elegan yang memperlihatkan bahwa gelombang rejeki nomplok tidak harus melahirkan monster kesombongan baru di tengah masyarakat madani. Anda sangat berpeluang besar untuk terus mendaki ke puncak kemapanan paripurna sambil mempertahankan senyum hangat serta kerendahan hati yang menyejukkan. Karakter berkelas luhur semacam inilah yang tanpa disuruh perlahan-lahan bakal menyedot aliran rasa hormat paling tulus dan paling abadi dari setiap telinga yang beruntung menyimak kisah hidup inspiratif Anda. Demikianlah kita tiba pada garis akhir pengembaraan intelektual kita untuk menyingkap selubung misteri psikologis di balik fenomena menjamurnya orang kaya baru bersumbu pendek. Apabila takdir baik baru saja memeluk Anda dalam wujud limpahan materi yang menggembirakan hati, kami mengulurkan ucapan selamat terhangat atas buah keringat lelah Anda. Silakan nikmati momentum keberhasilan tersebut bersama orang-orang tercinta dengan limpahan rasa syukur sejati. Namun, tetap jagalah
agar kemudi moral senantiasa berada erat di pangkuan Anda. Pisahkan harga diri mutlak Anda dari gemerlap tumpukan harta fana. Pulihkanlah bekas-bekas luka rahasia di lembar kehidupan lampau, dan melangkahlah tegap sebagai manusia istimewa yang berlimpah kekayaan materi dan kebijaksanaan spiritual sekaligus. Terima kasih dari lubuk hati karena telah sudi meminjamkan telinga berharga Anda. Tetaplah melangkah membumi menapaki tanah, dan sampai berjumpa lagi di diskusi pengembangan diri pencerah jiwa kita di kesempatan mulia berikutnya.